Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode harga pokok proses ya. Metode harga pokok proses ini inilah materi setelah UTS. Materi pertama setelah UTS yaitu metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi yang ditentukan oleh karakteristik proses produk dari perusahaan. Nah, di mana karakteristik produknya itu tergantung dari yang pertama lah produk standarnya, kemudian produknya itu sama ya, mempunyai standar yang sama, misalkan mempunyai produk yang sama, jadi mempunyai rencana produksi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita melihat kalau kita ke pasar ya, atau ke mall misalkan, di situ kita mau membeli baju. Nah, baju di mall itu kadang-kadang kan satu produk, satu baju itu ukuran satu model itu ukurannya sama. Ukurannya itu ada ya S, M, L, XL dan sebagainya. Satu model ya. Kemudian warnanya ada yang warnanya modelnya sama, tapi warnanya ada yang merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu satu model, beberapa macam warna, beberapa macam ukuran. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa itu adalah hasil dari perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Makanya kalau kita melihat misalkan kita beli baju yang seperti itu, kemudian kita pakai, kemudian kita berjalan-jalan kita pakai jalan-jalan, nah ketemu dengan orang yang menggunakan baju yang sama dengan model yang sama, nah itu adalah hasil dari perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Nah, bedanya dengan metode harga pokok pesanan ya, bisa dilihat seperti ini. Kalau misalkan harga pokok pesanan biasanya pengumpulan biaya produksi itu dilakukan pada awal sebelum produksi itu dilakukan. Tapi kalau metode harga pokok proses, biaya produksi dihitung setelah barang itu diproduksi. Nah itu, jadi dihitung kalau harga pokok pesanan itu dihitung pada awal, kalau harga pokok proses dihitung pada akhir. Kemudian dilihat dari biayanya, biaya produksinya. Kalau harga pokok pesanan, kita nanti akan menemui yang namanya BOP yang ditetapkan di muka ya, biaya yang ditetapkan di muka. Tapi kalau sehingga nanti pada akhir periode setelah pesanan itu selesai dikerjakan, maka kalau metode harga pokok pesanan kita akan menghitung berapa selisihnya antara biaya yang ditentukan di muka dengan biaya sungguhnya, sehingga ada selisih. Nah, selisih itu nanti diperlakukan seperti apa? Itu kalau metode harga pokok pesanan. Tapi kalau harga pokok proses, biaya dihitung pada akhir setelah produk itu dilakukan, sehingga pada akhir itu tidak perlu menghitung selisih antara biaya yang ditentukan di muka dengan biaya sungguhnya, karena memang kalau harga pokok proses itu tidak menghitung dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka. Jadi langsung menghitung dengan berapa biaya yang sungguhnya dikeluarkan untuk membiayai produk tersebut. Kemudian untuk menghitung harga pokok produksi itu biasanya kalau harga pokok pesanan itu dihitungkan per pesanan. Tapi kalau jadi biayanya lebih mungkin dibandingkan dengan harga pokok proses, dia lebih mahal dibandingkan dengan harga pokok proses. Nah itu. Kemudian ini contohnya ya. Inilah kita mulai dulu yang satu departemen. Metode harga pokok proses dikerjakan dengan satu departemen. Ini contohnya misalkan PT Komodo mengolah produknya secara massal, yaitu dengan menggunakan satu departemen produksi. Nah, di sini ada biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya produksi. Dalam hal ini ada biaya bahan baku, bahan penolong, BTK, BOP. Nah, kadang-kadang perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada yang
bahan penolong. Nanti nanti bahan itu dipisahkan menjadi dua, bahan baku, bahan penolong atau bahan pembantu. Tapi ada juga yang nanti dimasukkan dalam persediaan bahan. Nah, itu. Jadi tergantung dari perusahaan itu mana yang dianut gitu. Kemudian di sini ada selain biaya produksi, data biaya produksi selama bulan Januari 2017, diketahui juga jumlah produk yang dihasilkan. Dalam ini adalah produk jadinya adalah 2000, inilah produk jadi. Dan ini adalah biaya produksi, kemudian BDP. BDP ini adalah BDP akhir ya, akhir atau barang dalam proses akhir. Dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan bahan penolong atau bahan pembantu. Kemudian 50% BTK, 30% BOP. Nah, ini data awal yang sebagai dasar kita menyelesaikan harga pokok proses dengan satu departemen. Jadi ada biaya produksi, kemudian berapa yang produksi selesainya ada 2000 kg, kemudian BDP akhirnya dengan tingkat penyelesaian itu sebesar 500 kg. Kemudian kita disuruh menghitung atau membuat bagaimana cara membuat laporan harga pokok produksi dengan satu departemen ya, disertai dengan jurnalnya. Nah, jurnal yang diperlukan itu jurnal apa saja. Nah, ini langkah kita membuat laporan biaya produksi atau laporan harga pokok produksi untuk bulan Januari 2017. Untuk membuat laporan biaya produksi ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Harus ada kita cantumkan dalam laporan harga pokok produksi. Yang pertama adalah data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, dan nanti yang ketiga adalah perhitungan harga pokok produksinya. Nah, itu 3 hal yang harus ada, yang harus kita persiapkan dan kita laporkan dalam laporan biaya produksi di perusahaan kalau menggunakan satu departemen. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu data produksi. Data produksi ini dimasukkan dalam proses sebesar ini yang dimasukkan dalam proses ini adalah datanya berasal dari, karena tadi kan di awal kita sudah memperoleh data bahwa barang jadi sebesar 2000 dan BDP akhir adalah sebesar 500. Jadi kalau barang jadinya 2000 kemudian barang dalam prosesnya 500, maka pada saat menghitung memasukkan dalam produksi dimasukkan dalam proses adalah sebesar 2500. Ini asalnya adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 2000, kemudian BDP akhir adalah sebesar 500. Jadi jumlah semuanya adalah 2500. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama. Jadi nanti dikurangkan menjadi 0 kilogram. Yang kedua, tapi kalau misalkan ada juga perusahaan yang produk masuk proses itu sudah diketahui. Kalau sudah diketahui tinggal kita masukkan. Tapi kalau belum diketahui, untuk mengetahui berapa jumlah yang masuk dalam produksi adalah berasal dari produk jadi ditambah dengan BDP akhir. Ya, itu adalah jumlah yang dimasukkan dalam proses sehingga nanti dikurangkan itu adalah jumlahnya sama. Yang kedua adalah biaya yang dibebankan. Dari sini karena tadi dalam kasus tadi biaya produksi itu ada 4 ya. Di sini ada dipisahkan menjadi sebenarnya ada 3, bahan baku, BTK, BOP. Tapi untuk biaya bahan ini dipisahkan antara bahan baku dengan bahan penolong. Maka kelihatannya 4, tapi di sini adalah biaya produksi itu sebenarnya ada 3, yaitu bahan baku, BTK, BOP. Nah, ini kita masukkan semua. Kemudian ini adalah total biayanya. Ini adalah sesuai dengan yang ada di dalam soal. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari unit ekuivalen. Untuk mencari unit ekuivalen adalah produk jadi ditambah BDP akhir kali tingkat penyelesaian. Ingat di sini
produk jadi tambah PDB akhir kali tingkat penyelesaian. Jadi yang tanda kurung ini kita kasih tanda kurung. Nah, akhirnya untuk mencari unit ekuivalen adalah yang tanda kurung itu kita kerjakan dulu, baru nanti jadi PDB akhir kali tingkat penyelesaian itu kita hitung, kemudian nanti hasilnya berapa baru tambah dengan produk jadi. Nah, ini tadi karena produk jadi adalah 2000 ditambah PDB akhirnya nanti masing-masing ya. PDB akhir adalah 500, maka tingkat penyelesaian tadi untuk bahan bakunya 100%, bahan baku dan bahan penolong di 100%, kemudian BTK 50% dan POP adalah 30%. Itu tingkat penyelesaian. Kemudian kita kalikan, kita tambahkan, jadi jumlah unit ekuivalen untuk masing-masing biaya adalah itu sudah 2.500, 2.350, 2.150, 2.250 ya. Kemudian untuk mencari harga pokok per unit atau harga pokok per kilogram adalah ini, mencarinya adalah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Ini untuk mencari harga pokok per kilogram. Jadi misalkan untuk bahan baku adalah 5.000 dibagi dengan 2.500 sama dengan 2.000. Dan untuk yang lainnya sama caranya ya. Itu cara menghitung berapa harga pokok per kilogram untuk masing-masing biaya produksi. Kemudian langkah berikutnya kita menghitung menghitung harga pokok produksinya. Nah, di sini kita bedakan antara harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan produk harga pokok PDB akhir. Ini kita bedakan. Jadi nggak boleh digabungkan. Nah, di situ. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu adalah tadi kan harga pokok proses itu totalnya adalah 17.500 ya ini. Total 17.500. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah produk jadi, ini produk jadinya, dikalikan dengan total harga pokok per kilogram. Jadi produk jadi tadi 2.000 dikalikan dengan total harga pokok per kilogram 17.500 sama dengan 35 juta. Kemudian harga pokok PDB akhir ini kita sesuaikan dengan jumlah biaya produksi. Tadi ada biaya produksi, ada bahan baku, bahan penolong, BTK, POP, maka kita mencari. Jadi PDB akhir ada 500, ini kan 500. Kemudian tingkat penyelesaian dikalikan dengan tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga per kilogram. Jadi untuk mencari harga pokok PDB akhir. Jadi produk dalam proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian kali harga per kilogram. Kemudian kita jumlahkan, jadi jumlah harga pokok PDB akhir 4.875.000, maka jumlah biaya produksi adalah produk selesai tadi ditambah dengan PDB akhir sama dengan 39.875.000. Nah, di sini kita lihat jumlah biaya produksi setelah kita hitung dalam laporan harga pokok produksi sebesar 39.875.000. Nah, ini harus apakah laporan ini yang sudah kita hitung ini benar atau salah ya? Caranya kita cek jumlah ini 39.875 harus sama besarnya dengan jumlah biaya produksi. Kita lihat di yang kedua tadi. Nah, di sini jumlah biaya produksi di kolom yang kedua, itu sebesar 39.875. Berarti sama ya. Kalau sudah sama, berarti itu insya Allah sudah benar. Nah, ini sama. Kemudian sekarang, setelah kita menghitung, membuat laporan harga pokok produksi, kita langkah selanjutnya adalah membuat jurnal. Nah, jurnal kita buat
Yang pertama adalah kita mencatat biaya produksi, yang kedua mencatat produk selesai, dan yang ketiga adalah mencatat PDP akhir. Jadi intinya dalam membuat jurnal adalah mencatat biaya produksi, yang kedua mencatat PDP akhir, produk jadi, dan yang ketiga adalah PDP akhir. Itu intinya. Jadi 1, ini 2, ini 3. Ini intinya ya. Jadi jurnal yang harus kita buat intinya ada 3, yaitu mencatat biaya produksi, yang kedua mencatat produk jadi, dan yang ketiga mencatat PDP akhir. Nah sekarang kita lihat tadi biaya produksi kan ada bahan baku, bahan penolong, BTK, BOP. Ini jadi mencatat bahan baku, jadi langsung di jurnal BDP BBB pada persediaan bahan baku. Ini langsung ke produksinya ya, jadi langsung ke produksi. Jadi BDP BBB pada persediaan bahan baku. Kemudian mencatat bahan penolong, BDP bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Mencatat BTK, BDP BTK pada gaji dan upah. Kemudian mencatat BOP, BDP BOP pada berbagai rekening yang dikredit. Tapi kalau misalkan kalian pengen mencatat sebelum ini juga bisa, misalkan mencatat di awal ya, misalkan pembelian bahan baku, berarti persediaan bahan baku pada kas atau hutang. Mencatat pembelian bahan penolong, berarti sebelum, inilah jurnal yang tengah ya, jadi ada awal pada saat pembelian, kemudian pada saat masuk produksi, kemudian pada akhir. Nah ini adalah masuk yang jurnal pada masuk di produksi, jadi langsung ke produksi yang di tengahnya ya. Kemudian mencatat BOP adalah BDP BOP pada berbagai rekening yang dikredit. Ini masuk jurnal pada saat masuk ke proses produksi. Sesuai dengan jumlah yang ada di jumlah data di jumlah biaya produksi. Kemudian ini sebenarnya bisa digabung di 4 ini. Ini bisa digabung jadi satu jurnal atau bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti ada 4 jurnal. Tapi kalau digabung berarti hanya 1 jurnal. Jadi kalau misalkan digabung berarti jumlahnya seperti ini. Kalau seandainya digabung ya berarti BDP BBB, BDP biaya bahan penolong, BDP BTK, BDP BOP pada persediaan bahan penolong, pada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, kemudian pada gaji dan upah, dan pada berbagai rekening yang dikredit. Jadi jurnalnya cuma 1 tapi mencakup seluruh jurnal ya. Kalau ini kan di jurnal 1 per 1. Kemudian yang kedua mencatat produk selesai. Nah tadi kan produk selesainya kan 2000 dikalikan dengan 17,5 ya. Jadi 35 juta. Jadi mencatat produk jadi adalah persediaan produk jadi di persediaan produk jadi pada BDP BBB, pada BDP bahan penolong, pada BDP BTK, pada BDP BOP. Kemudian jurnal yang terakhir adalah mencatat BDP, persediaan barang dalam proses akhir. Dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada BDP BBB, pada BDP bahan penolong, pada BDP BTK, dan pada BDP BOP. Angkanya ini asalnya tadi adalah produk dalam proses kali tingkat penyelesaian kali biaya produksi per unit, harga pokok per unit, bukan biaya produksi. Jadi ini adalah harga pokok per unit ya. Itu cara mencari BDP akhir. Jadi dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian kali harga pokok per kilogram atau harga pokok per unit. Jadi setelah membuat jurnal yang diperlukan, jadi ada 3 tadi, ada jurnal mencatat biaya produksi, yang kedua mencatat produk jadi, dan yang ketiga adalah mencatat produk dalam proses akhir. Ini sudah selesai langkahnya. Jadi nanti langkah berikutnya bisa
membuat alur biaya ya. Alur biaya itu kayak jadi membuat kayak buku besar tapi dalam bentuk T, tapi nanti kita kasih tanda anak panah ya. Nanti silakan kalian buat sendiri. Kemudian tugas hari ini adalah di sini ada CV karya Sentosa, ada data awal 0 ya, data awalnya 0, kemudian biaya produksi. Nah, ini bedanya kalau dalam contoh tadi, biaya produksi itu ada bahan baku, bahan penolong, BTK, BOP. Kalau dalam kasus ini hanya ada 3 biaya produksi, bahan baku, BTK, BOP. Kemudian di sini ada biaya konversi. Ya, ada biaya konversi. Biaya konversi itu adalah bahan BTKL dan BOP. Itu nanti silakan Anda kerjakan ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai harga pokok proses yang dikerjakan dengan satu departemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.